Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memberikan contoh materi tentang emosi dan suasana hati. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau yang disebut dengan kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensititas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir, kognitif, dan psikomotorik, konatif. Biasanya, emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Selanjutnya, ciri-ciri emosi dan perkembangannya. Perkembangan emosi. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dengan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Usia 18 bulan sampai 3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisi di lingkungannya. B. Pada usia 2 tahun, anak belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. Hanya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan, anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri. Pada usia 3 tahun, anak sudah mampu menguasai kegiatan-kegiatan yang melemaskan dan meregangkan otot-otot pada tubuh mereka, sehingga anak mampu menguasai anggota tubuh mereka. Meskipun anak pada usia ini belum mampu menggunakan kata-kata sebagai bentuk ekspresi emosinya, namun mereka akan menggunakan ekspresi wajah untuk memperlihatkan emosi dan perasaan di dalam diri mereka. Suasana hati mereka. Yang ketiga yaitu stres, merupakan peristiwa harian yang memberikan tekanan di tempat kerja secara negatif mempengaruhi suasana hati. Menumpuknya level stres dapat membentuk suasana hati kita dan kita lebih mengalami emosi-emosi negatif. Yang keempat yaitu aktivitas sosial. Riset menyatakan aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, dan kuliner lebih kuat asosiasinya dengan kenaikan suasana hati positif dibandingkan peristiwa-peristiwa formal atau tidak aktif. Yang kelima, tidur. Angkatan kerja Amerika Serikat mayoritas dapat tidur kurang dari 6 jam per malam. Kualitas tidur mengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkatkan penempatan pekerjaan pada risiko kesehatan, yakni penyakit, luka, dan depresi. Dan yang keenam yaitu olahraga. Riset menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif setiap orang. Efeknya paling besar dirasakan oleh mereka yang depresi, jadi latihan fisik mungkin membantu menempatkan suasana hati yang lebih baik. Tetapi jangan mengharapkan keajaiban yang berlebih. Suasana hati merupakan perubahan temporer efek berkaitan dengan harapan tentang kecenderungan umum positif atau negatif. Sebagai bagian dari efek, suasana hati juga berfungsi untuk memberi sinyal atau informasi kepada individu tentang kemungkinan senang atau kecewa dalam suatu interaksi dengan lingkungan sosial atau fisik. Suasana hati menjadi cerah jika lingkungan memberikan kesenangan dan menjadi muram jika lingkungan tidak memberikan kesenangan. Contoh, seorang anak dengan suasana hati tidak tenang akan menolak untuk makan bersama keluarga walaupun disajikan makanan yang sangat enak. Demikian juga jika siswa mengikuti pelajaran di kelas dengan hati yang tidak tentram, konsentrasi siswa tersebut besar kemungkinan akan terganggu sehingga materi pelajaran menjadi tidak bermakna, bahkan
ia cenderung ingin segera pelajaran berakhir. Siswa seperti ini ingin segera bermain atau beraktivitas tanpa suatu aturan. Pengaruh utama dalam emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu kepribadian. Misalnya, bandingkan Balmer dengan mudah tergerak oleh emosi. Insinyur perangkat lunak Mark Luchovsky melaporkan bahwa ketika ia mengatakan pada Balmer bahkan ia meninggalkan Microsoft untuk pindah ke Google, Balmer melemparkan kursi ke dinding dan marah. Zuckerberg sebaliknya dikenal tenang dan tidak emosional. Balmer dan Zuckerberg mungkin berbeda dengan intensitas afeksi atau seberapa kuat mereka merasakan emosi-emosinya. Orang yang intens secara efektif mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam. Yang kedua, cuaca. Banyak orang percaya suasana hati dipengaruhi cuaca. Peneliti menunjukkan bahwa cuaca memberikan sedikit pengaruh pada suasana hati. Korelasi ilusi yang terjadi ketika ia mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataan tidak memiliki hubungan menjelaskan mengapa orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca baik meningkatkan suasana hati. Langkah untuk memperbaiki suasana hati. Yang pertama, luangkan waktu untuk diri sendiri. 2, peka terhadap hal yang dapat mengganggu. 3, bersyukur. 4, optimis. 5, kontrol diri. 6, bersikap baik. 7, memaafkan. 8, menjaga diri sendiri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan pengaruh ancaman pandemi. Contoh dari pengaruh ancaman pandemi COVID-19 pada emosi dan suasana hati. Ancaman dari COVID-19 ini berhubungan positif pada afeksi negatif dan emosi seperti kesedihan, depresi, khawatir, dan kemarahan. Selain mengancam kesehatan, adanya situasi darurat dan timbulnya kekhawatiran yang terus-menerus meningkatkan faktor stres dengan meningkatkan analisis emosi dan suasana hati akibat ancaman pandemi COVID pada pengambilan keputusan manajer kecemasan dan bahkan dapat memunculkan gangguan emosional. Hal ini akan membangun persepsi seorang mengenai ancaman yang sedang dihadapi, baik kekhawatiran soal kerentaan yang sedang dipersiapkan, adanya gejala sakit yang selalu dikait-kaitkan dengan COVID, kewaspadaan yang berlebihan tentang adanya ancaman jiwa, mungkin dapat saja muncul ketika karantina baik bagi pasien yang terinfeksi ataupun masyarakat umum yang sedang menjalani PSBB. Karena merasa bosan, kesepian, marah sekaligus khawatir, situasi yang tidak jelas dan penuh kebingungan juga meningkatkan stres dan persepsi hidup. Ancaman COVID-19 bagi masyarakat yang dapat menyebabkan perasaan terganggu, khawatir, putus asa, dan sedih. Pengaruh ancaman COVID-19 pada emosi seseorang menunjukkan hasil bahwa persepsi ancaman COVID-19 berhubungan positif dan dengan emosi negatif, sedih, depresi, cemas, dan marah. Begitupun dengan efek yang dirasakan dari ancaman COVID-19 sehingga membentuk persepsi adanya ancaman dari COVID-19. Ancaman dari COVID-19 mempengaruhi keberadaan suasana hati negatif, dan suasana hati negatif itu sendiri yang kemudian berkaitan dengan emosi seperti rasa terganggu dan agitasi dari situasi yang ada yang meningkatkan perasaan terancam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan suasana hati. Yang pertama, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali perasaan Anda sendiri. Yang kedua, bisa membaca orang lain. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang keempat, tidak mudah tersinggung. Yang kelima, bersyukur. Yang keenam, peduli terhadap kesehatan. Yang ketujuh, mendengarkan yang baik. Dan yang kedelapan, berpikir terbuka.
Contoh mengenali kemampuan diri sendiri. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan mengelola emosional. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dan dengan baik, tidak teriak-teriak atau bicara kasar. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Ia punya harapan dan optimis yang tinggi sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu aktivitas. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini sering juga disebut sebagai kemampuan berempati. Orang yang memiliki empati cenderung disukai orang lain. Yang kelima, kemampuan membina hubungan, sanggup mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang lebih luas. Bentuk selanjutnya adalah regulasi emosi. Dalam kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi akan memampukan individu untuk menghadapi ketegangan dalam kehidupannya. Cara melakukan regulasi emosi, ketahui emosi yang kamu miliki. Hal yang perlu kamu tahu sejak awal adalah kamu akan bisa mengontrol emosi orang lain. Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri. Ketiga, challenge dirimu sendiri. Yang keempat, pahami jenis emosi. Yang kelima, ambil hikmah dan pelajaran dari rasa emosi. Langkah-langkah untuk memperbaiki suasana hati. Yang pertama, luangkan waktu untuk diri sendiri. 2, peka